Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Harus sih. Di masa pandemi sekarang, kalian harus, ya enggak kalian sih, kita maksudnya. Kita harus sebisa mungkin jaga kesehatan tubuh kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau keluar rumah, harus pakai masker. Kalau pergi kampus, harus mengikuti protokol yang sudah diatur oleh kampus kita. Ya seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ngomong-ngomong kampus nih, udah pada offline belum? Nggak apa-apa kalau yang belum. Ada kok dari semester 1 sampai semester 4, kampusnya belum sama sekali tatap muka. Ada waktunya kok nanti. Eh, udah ngomong panjang lebar gini, saya belum perkenalan ya? Oke. Halo semuanya, nama saya Okta Purbasi, saya dari Fakultas Hukum. Di sini saya tidak sendirian loh, saya bersama dengan rekan podcast saya. Halo everyone, perkenalkan saya Parasastika Bukmanata Aisyah dari Fakultas Hukum. Nah, tadi sudah di sesi perkenalan kan? Kita balik lagi nih. Pada kesempatan kami kali ini, kami akan berbincang-bincang atau sharing dengan teman-teman mengenai sejarah dan perkembangan sistem peradilan pidana. Bener guys, di video atau podcast kali ini kami akan membahas tentang sejarah dan perkembangan sistem peradilan pidana. Akan disampaikan langsung oleh rekan podcast saya. Kita akan membahas mengenai plea bargaining system. Plea bargaining system ini merupakan sistem yang mengedepankan harmonisasi di antara para pihak yang sedang menghadapi perkara pidana. Secara luas, yang diartikan sebagai sebuah pernyataan bersalah dari seorang tersangka maupun terdakwa. Plea bargaining system ini banyak dianut di negara-negara yang menganut sistem hukum common law. Tradisi common law di dalam praktik peradilan pidananya mengenal plea bargaining system sebagai bentuk dari praktik penanganan perkara pidana dalam praktek peradilan pidana yang berlaku di negara common law. Benar banget nih, khususnya di Amerika, bahwa yang dikenal dengan plea bargaining system ini diketahui sebagai praktek penanganan perkara pidana, yang dimana antara pihak penuntut umum atau jaksa dan terdakwa atau penasihat hukumnya telah terjadi perundingan atau negosiasi tentang jenis kejahatan yang akan didakwakan, dan ancaman hukumannya akan dituntut di muka persidangan nanti. Nah, melalui plea bargaining system ini, peradilan pidana menjadi efisien yang seharusnya melakukan proses yang cukup panjang. Dengan melalui plea bargaining system ini menjadi cepat dan sederhana prosesnya. Bahkan, hakim hanya meneruskan apa yang menjadi perundingan para pihak yang telah disepakatinya. Tidak diketahui secara tepat kapan sistem ini lahir. Hanya ada pendapat bahwa sistem ini telah lahir dan berkembang sepanjang sejarah common law system menguasai daratan Amerika. Akan tetapi, kemudian ada pula pendapat yang mengatakan bahwa sistem tersebut tidak dikenal pada saat itu, dan akhirnya dapat diketahui bahwa adanya perbedaan pendapat disebabkan adanya perbedaan penafsiran mengenai sistem tersebut, dan adanya praktik penghapusan hukuman yang sangat kejam di masa lampau, melalui tindakan sepihak serta kompromi dengan maksud memperoleh informasi lebih lanjut dari si tertuduh. Alfuller mengemukakan bahwa semula plea bargaining ini muncul pada pertengahan abad ke-19 dan kemudian dikenal dalam bentuknya seperti sekarang ini. Nah, pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, sistem ini sangat berperan dalam mengatasi kesulitan menangani perkara pidana. Bahkan pada sekitar tahun 1930, pengadilan di Amerika Serikat sangat bergantung pada sistem ini. Pada tahun 1958, Mahkamah Agung Amerika Serikat pernah menyatakan bahwa praktek plea bargaining system ini adalah ilegal. Akan tetapi, atas keberatan Dewan Kehakiman, kehendak tersebut tidak dilaksanakan. Bahkan pada akhirnya pada tahun 1970, Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya bahwa plea bargaining system adalah melekat dalam hukum pidana dan merupakan administrasi. Lalu ada juga argumen dan tanggapan terhadap plea bargaining system sebagai sebuah konsep peradilan pidana menurut para ahli dan pakarnya, yaitu menurut Carole Edemars menyampaikan jika plea bargaining system ialah sistem yang diyakini menguntungkan para pihak dan masyarakat. Bagi para pihak, keuntungan yang didapatkan bisa menegosiasikan hukum yang pantas baginya. Lalu masyarakat juga diuntungkan melalui mekanisme ini akan hemat biaya pemeriksaan di pengadilan. Dengan terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya dan terdakwa tetap mendapat hukumannya. Ya walaupun hukuman yang diberikan rata-rata lebih sedikit dari apa yang akan diputuskan
oleh hakim jika melalui proses pengadilan konvensional. Namun di sisi lain, mekanisme ini dapat memberikan efek terhadap proses peradilan pidana karena penuntut umum mempunyai waktu lebih banyak dan bisa menangani lebih banyak perkara. Nah, terdapat 3 kategori penting nih dalam plea bargaining system pada sistem peradilan pidana di Kanada. Yang pertama ada tawar-menawar dakwaan, lalu kedua ada tawar-menawar hukuman, yang terakhir ada tawar-menawar fakta dan bukti. Lalu kita tarik kesimpulan mengenai beberapa batasan dan ruang lingkup dari plea bargaining system. Yang pertama ada hakikat dari plea bargaining system, ialah negosiasi para pihak baik itu penuntut umum, terdakwa, dan penasehat hukumnya. Lalu yang kedua ada tujuan dan motivasi. Yang utama ialah akselerasi dari proses penanganan perkara pidana. Yang ketiga ada kejujuran dan sukarela yang menjadi landasan dari negosiasi yang dilakukan oleh para pihak. Dan yang terakhir, hakim tidak diperkenakan terlibat dalam negosiasi, semata-mata bertujuan agar hakim tidak memihak dan hanya sebatas wasit saja. Oke, sekian penjelasan dari kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.